Tumpukan sampah plastik memenuhi pantai Sampah Kejawanan, yang terlihat di Kota permukaan Cirebon, laut. Jawa Barat. 5 Juni diperingati Lautan sampah sebagai Hari hambat Lingkungan selalu Hidup Sedunia. Pemirsa, sampah Ironis, menumpuk di kondisi pantai laut Laut Indonesia Kesenden, ini Kecamatan berada Laut, dalam Kota situasi Cirebon, yang Jawa Barat. beberapa titik Bagaimana sudah dengan jadi Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Di Indonesia, masalah sampah jadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pengelolaan sampah belum memaksimalkan tahap mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia juga kelestarian lingkungan. Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya, akan tetapi dari banyaknya sampah ini hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan 8,5% tidak terkelola sama sekali. Ada banyak jenis sampah mulai dari sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Tetapi di video kali ini kami akan fokus kepada sampah anorganik, yaitu plastik. Maka dari itu, Halo, perkenalkan nama saya Elsa Amanda Putri. Perkenalkan, nama saya Sananta Lumandal. perkenalkan nama saya Jonathan Simon Perez Turning. Saya Halasun Bincer Andreas Malau. Perkenalkan, nama saya Dumia Cinderella Nababan. Perkenalkan, nama saya Putri Sion Siregar. Dari kelompok antiseptik, anti sampah plastik, mata kuliah Sosiologi Lingkungan Universitas Riau ingin mengajak kalian semua dalam upaya mengurangi sampah plastik dengan mengubah gaya hidup, yaitu dengan zero waste. Zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Zero waste juga soal menjauhi single-use plastik atau plastik yang hanya digunakan sekali. Saat orang pertama kali mendengar zero waste, reaksi yang paling sering terdengar adalah, mana mungkin, gak akan bisa hidup tanpa membuat sampah. Dan memang benar, di kehidupan kita memang tidak mudah untuk tidak membuat sampah. Tidak mudah menemukan makanan tanpa plastik di supermarket, walaupun itu sayur dan buah. Kita semua adalah bagian dari aliran limbah ekonomi. Banyak miskonsepsi yang terjadi mengenai konsep zero waste lifestyle yang membuat orang mendengar kata itu bertanya-tanya dan bahkan berubah menjadi pesimis. Bea Johnson dari Zero Waste Home mempopulerkan konsep 5R dalam pengelolaan sampah, yakni refuse, reduce, reuse, recycle, dan drop. Refuse adalah salah satu cara dalam mengurangi sampah plastik. Refuse adalah menolak suatu produk atau aktivitas yang akan menghasilkan sampah. Sebisa mungkin kita dapat menolak produk tersebut atau barang yang menimbulkan sampah sulit terurai seperti sampah plastik ini. Sebagai contoh aktivitas yang dapat kita mulai dari diri sendiri adalah kita dapat menggunakan tote bag atau tas dalam berbelanja dan menolak kantong plastik yang disediakan dari penjual. Kita juga dapat menolak kepada diri kita sendiri untuk membeli minuman yang ada di luar. Maksudnya, kita dapat membawa botol minum dari rumah saat hendak bepergian. Atau kita bisa juga menggunakan ulang botol minum tersebut untuk membeli minuman yang ada di luar. Memang ini akan terasa aneh saat dilakukan, tetapi percayalah 9 dari 10 penjual pasti welcome dan mungkin aja kita dapat menginspirasi mereka dalam mengurangi sampah plastik. Walaupun mereka menolak, setidaknya tanpa kita sadari, we might change their mindset. So just do it dan berani untuk memulai. Yang kedua adalah reduce. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah.
Tentu saja upaya mengurangi penggunaan barang ini agar lingkungan hidup lebih terjaga dan terhindar dari kerusakan. Sebagai contoh sederhana, kita dapat menghindari atau membeli barang-barang yang kurang perlu, atau kita bisa aja mengganti barang yang berpotensi menimbulkan sampah plastik dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Contoh simpelnya, kita dapat mengurangi penggunaan sabun kemasan plastik dan menggantinya menjadi sabun batangan. Kemudian yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional, di mana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Sebagai contoh sederhana, kita dapat menggunakan produk-produk yang dapat diisi ulang, atau kita dapat menggunakan kembali keranjang plastik untuk tempat barang yang lebih berguna, seperti kain perca atau kotak sepatu yang dapat lebih menghemat ruangan. Kemudian yang keempat adalah recycle atau daur ulang. Merupakan proses pengumpulan dan pemrosesan bahan yang seharusnya dibuang sebagai limbah, tetapi diproses untuk dijadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru bermanfaat dengan tujuan mencegah banyaknya sampah. Salah satu contoh recycle itu sendiri adalah mengubah barang bekas seperti plastik minyak menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali seperti wadah atau pot tanaman. Seringkali masyarakat membuang plastik atau botol minyak begitu saja tanpa mereka sadari perilaku mereka tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan. Kemudian adalah rot. Rot adalah pembusukan atau langkah terakhir dari rumus 5R ini. Strategi pembusukan dapat dilakukan pada sampah-sampah rumah tangga yang bersifat organik, misalnya sisa-sisa makanan dan bahan dapur. Pembusukan ini bisa dilakukan dengan menggunakan cacing jenis tertentu yang dapat mengubah sampah-sampah tadi menjadi pupuk alami berkualitas tinggi. Tidak ada kata yang sempurna dari zero waste lifestyle, dan ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak memulainya. Jangan juga saling menjudge satu sama lain saat mereka mengklaim berhidup zero waste, tapi masih menggunakan plastik. Mungkin mereka sedang mencoba. Zero waste bukanlah tujuan, tapi proses. Dan mari kita bersama-sama menjalani proses ini. Terima kasih.